Intensitas curah hujan yang tinggi mengakibatkan Kali Bekasi meluap dan merendam sejumlah perumahan di bantaran Kali Bekasi. Salah satunya di perumahan Pondok Gede Permai, Jatirasa, Jati Asih, Bekasi, Jawa Barat. Air mulai merendam rumah warga sejak semalam hingga pagi tadi dengan ketinggian mencapai 1,5 meter. Menurut warga, banjir terjadi akibat debit air Kali Bekasi naik dan adanya sejumlah titik tanggul yang jebol. Sejumlah warga terpaksa mengungsi dan sebagian lainnya memilih bertahan di rumah mereka. Ya, ratusan rumah warga di Kampung Lebak, Teluk Pucung, Bekasi Utara, Kota Bekasi terendam banjir dengan ketinggian mencapai 2 meter. Banjir di permukiman padat penduduk itu terjadi akibat limpasan air Kali Bekasi yang membentang di belakang permukiman tersebut. Menurut warga, air mulai naik pada pukul 1 dini hari tadi. Ini adalah banjir pertama yang menerjang permukiman warga di Kampung Lebak di tahun 2022. BPBD Kota Bekasi menyatakan tinggi muka air di aliran Sungai Cikeas dan Cilengsi meningkat hingga 730 cm sehingga merendam rumah warga di bantaran Kali Bekasi. Selain membutuhkan makanan siap saji, warga korban banjir juga mengharapkan bantuan air bersih karena listrik rumah mereka padam. Dan untuk mengetahui kondisi banjir di sejumlah wilayah di Bekasi, kita bergabung dengan rekan Rizky Darmansyah di perumahan Pondok Gede Permai dan juga Kurnia Dwi Hapsari di Teluk Pucung. Kita ke Rizky Darmansyah terlebih dahulu. Rizky, bagaimana kondisi banjir di sana? Silakan. Ya, Vena Kintan dan juga pemirsa, banjir masih menggenangi wilayah perumahan Pondok Gede Permai, Jati Asih, Bekasi, Jawa Barat. Namun kalau dibandingkan dengan pagi tadi saat pertama kali kami datang, ini sudah berbeda jauh, sekarang sudah mulai surut. Tadi akses utama di perumahan ini tidak bisa dilintasi oleh warga maupun kendaraan. Namun kalau siang hari ini kami lihat sudah bisa dilintasi oleh warga dan juga kendaraan seperti motor sudah bisa lewat di jalan utama perumahan Pondok Gede Permai, Jati Asih, Bekasi, Jawa Barat. Nah, memang ketinggian air sebelumnya sudah mulai surut bervariasi 30 hingga 80 cm, di mana banjir mengenangi wilayah ini pada dini hari. Banjir kiriman bahkan mencapai 2 meter mengenangi rumah-rumah warga yang berada di sini. Informasi yang kami peroleh, Vena dan juga pemirsa, ada sebanyak 3 RW yang tergenang. Untuk lebih lengkapnya seperti apa kondisi terkini, bagaimana penanganan bencana banjir di wilayah ini, kita langsung berbincang dengan Kepala Pelaksana dari BPBD Kota Bekasi. Sudah ada Bapak Enung. Assalamualaikum, selamat siang Bapak Enung. Mungkin boleh diceritakan lebih detail lagi bagaimana kondisi saat ini untuk di perumahan Pondok Gede Permai, Jati Asih, Pak, kondisi banjirnya. Ya, selamat siang TV1, selamat siang untuk pemirsa dimanapun berada. Untuk kondisi saat ini ya banjir sudah mulai surut, gitu. Tinggal nanti mungkin kita penanganan untuk pembersihan di bekas-bekas banjir ini supaya dilalui kendaraan, karena jalan juga tertutup kan. Nanti supaya bisa dilalui kendaraan, BPBD mengadakan nanti pembersihan bekerjasama dengan penyedotan dari DBMSDA dan untuk penyemprotan dari Dinas Pemadam Kebakaran. Itu. Apa penyebab utama banjir di sini? Ya, begini Pak, memang Kali Bekasi ini kan banjirnya dari Bogor. Ketika hujan di Bogor cukup tinggi, ke sini akan terjadi peluapan air. Namun tadi malam ada tanggul yang jebol sehingga memasuki ke pemukiman warga. Itu. Jadi karena yang jebol gitu. Upaya penanggulangan apa Pak yang sudah dilakukan? Ya, tentunya kami berkoordinasi nanti dengan BMSDA ya dalam rangka untuk penanganan tanggul tersebut gitu. Dan kami sudah mempromosikan kepada masyarakat untuk lebih waspada bagi yang bermukim di daerah aliran sungai gitu. Jadi memang setiap hari juga kami pantau di wilayah hulu sana dan kami mempromosikan kepada masyarakat bahwa ketika di Bogor sana tinggi, pemantauan yang ada di BPBD yang di sana, petugas kami menginformasikan kepada masyarakat di sekitar aliran sungai. Karena 3 jam kemudian akan sampai di wilayah Kota Bekasi. Itu Pak barangkali. Sudah dilakukan peringatan dini ya, informasi kepada masyarakat saat... Sudah, sehingga masyarakat ada yang sudah evakuasi mandiri sebelumnya. Gitu.
Dan bagi yang tidak evakuasi, tentunya kami melakukan evakuasi di lapangan. Ada berapa titik ataupun rumah yang terdampak Pak dari banjir kali ini Pak? Di sini kan RW 8, 9, 10 ya, gitu. Nah, ada kurang lebih 1.300 kakak di sini. Kalau menurut dari kewilayahan itu. Dan banjir di Kota Bekasi saat ini di PGP, PML ada sedikit di Kelurahan Margahayu dan di Kelurahan Teluk Pucung. Semuanya yang teraliri aliran Bekasi. Untuk kondisi warga bagaimana Pak Nung? Karena tadi kami lihat saat banjir masih tinggi banyak warga juga yang ternyata sudah dievakuasi, tapi ada warga juga yang masih bertahan di rumahnya. Sampai saat ini masih kondusif ya, dan kami tetap komunikasi dengan RT RW di lapangan. Gitu. Mana barangkali kami perlu penanganan seperti apa nanti. Gitu. Dan saat ini mungkin kami belum butuh dapur umum dan sebagainya. Baik, Pak Nung, terakhir sedikit bantuan seperti apa Pak? Ya, kalau bantuan dari kami ya apa yang cepat saja aja. Indomie dan sebagainya gitu ada di kami, yang ada di BPBD gitu. Kita salurkan melalui Pak Camat, Bu Camat juga di sini udah ngambil langkah, alhamdulillah. Terima kasih Pak Nung, Kepala Pelaksana BPBD Kota Bekasi Jawa Barat atas informasinya. Itu tadi informasinya bahwa memang kondisi banjir di perumahan Pondok Gede Permai, Jati Asih, Bekasi Jawa Barat ini sudah mulai surut dan sebagian warga sudah mulai beraktivitas dengan normal dan membersihkan rumah-rumah mereka dari sisa-sisa banjir dibantu oleh para petugas BPBD, TNI, Polri dan juga relawan. Kita kembali pada Vena di studio. Baik, terima kasih Rizky Darmansyah. Artinya di perumahan Pondok Gede Permai ini banjir sudah mulai surut. Bagaimana dengan di Teluk Pucung, Kurnia Dwi Hapsari, kabarnya ini adalah banjir pertama di tahun 2022 di sana. Ya, Vena dan juga pemirsa, memang benar ini merupakan banjir pertama di tahun 2022 yang terjadi di pemukiman warga di Kampung Lebak, Teluk Pucung, Bekasi Utara, Kota Bekasi. Di mana pemukiman warga ini memang menjadi salah satu titik langganan banjir di Kota Bekasi karena pemukiman warga ini berada di dekat ataupun di belakangnya teraliri aliran Kali Bekasi. Dan jika tadi malam aliran banjir di perumahan warga ini merendam hingga ketinggian hampir mencapai 2 meter. Namun saat ini sudah berangsur surut. Ketinggian air hanya sekitar 30 hingga yang paling dalam yaitu berada di sekitar bibir sungai Kali Bekasi sekitar ketinggian 1 meter. Dan juga Vena dan juga pemirsa memang menurut warga sekitar banjir di perumahan ini bukan disebabkan karena hujan deras yang terjadi tadi malam. Saat hujan deras tidak terjadi banjir, namun pada sekitar pukul 1 malam tadi, aliran dari Kali Bekasi meluap ke pemukiman warga akibat tingginya debit air sehingga perumahan warga yang totalnya sekitar 200 kakak berada di pemukiman warga ini terendam banjir. Dan warga sendiri kebanyakan memilih bertahan di rumah masing-masing dan yang tidak memiliki lantai 2 kemudian mengungsi ke musola yang ada di pemukiman ini dan juga ke tempat yang lebih tinggi atau di jalan-jalan yang ada di pemukiman warga ini karena memang kontur dari pemukiman warga ini menurun karena sehingga banyak warga yang saat ini yang rumahnya lebih tinggi sudah mulai membersihkan rumah mereka dari sisa lumpur yang merendam. Dan untuk diketahui bahwa pemukiman warga Kampung Lebak Teluk Pucung ini merupakan hilir dari aliran Kali Bekasi, hilir perumahan di Kota Bekasi yang teraliri dari aliran Kali Bekasi. Sehingga proses surut setiap banjir merendam perumahan ini cukup lama. Dan warga sekitar saat ini memang membutuhkan air bersih karena sampai dengan saat ini listrik masih dipadamkan oleh PLN guna menghindari konsleting listrik. Sementara itu warga juga membutuhkan makanan siap saji karena memang dapur mereka masih belum dapat digunakan untuk memasak. Demikian, Vena. Baik, terima kasih Kurnia Dwi Hapsari atas laporan Anda dari Teluk Pucung. Sebelumnya juga ada rekan Rizky Darmansyah dari perumahan Pondok Gede Permai, Bekasi, Jawa Barat. Terima kasih rekan-rekan, selamat kembali bertugas.